Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur dengan Odi Berry. Di kesempatan kali ini aku dapetin unit aja nih guys, kartu grafis dari user upgrade ya guys ya. Jelas ini user personal, bukan mining ataupun bukan farming ya. Jadi ini aku dapetin seri MSI GTX 1650 GDDR5 Ventus XSOC ya. Jadi ini desainnya support untuk PC ITX ya pastinya ya, untuk seri Ventus XS ya. Dan sudah arsitektur touring tentunya. Kalau untuk kebutuhan streaming, editing, gaming, rendering ya pastinya sudah oke ya, karena dia memiliki encoder dari kartu grafisnya Gen 6 kalau nggak salah, dan juga CUDA core guys, seperti itu. Oke, ini dari dual fan MSI. Kipasnya ini ya semi minimalis ya, dengan bentuk ciri khas dari Ventus XS, heatsink berwarna chrome, PCI Express 16 kali 3.0. Kemudian yang istimewa kartu grafis ini nggak perlu pin power tambahan ya, jadi hanya butuh support power dari motherboard kalian, tentunya dengan PSU yang sudah certified atau sehat ya guys ya. Ini udah high quality komponen. Heatsinknya juga compact ya untuk proses pendinginannya. Ini bagian exhaustnya cukup minimalis, simple. Dan tentunya untuk kebutuhan display juga dilengkapi dengan sebuah HDMI port, display port, dan DVI port dengan plat yang mulus guys, mulus, bening, kinclong guys. Oke, kemudian yang salah satu yang istimewa lagi, kartu grafis ini masih segel dari pabrikan ya. Walaupun share garansi mungkin sudah habis untuk kartu grafis ini, tapi unitnya benar-benar masih kinclong guys, mulus bening ya, mulus bening guys. Ini mulus bening guys, seperti itu. Nice. Ini untuk spesifikasinya GeForce GTX 1650 Ventus XS 4G OC Edition ya guys ya. Mantap. Oke, kita bakal langsung tes aja untuk kartu grafis ini. Kita lihat untuk kesehatannya seperti apa. Kita akan langsung menuju ke PC guys. Let's go. GTX 1650 ya, touring non pin power, jadi super duper hemat daya. Segel pabrikan masih utuh ya. Mantap. Mulus bening. Nice. 223 volt. Display port HDMI tampil dengan sangat baik. Kita lihat untuk refresh rate dari display port di 165 Hz ya. 165 Hz. Nice. 1080p, suhunya juga adem, 33 derajat Celcius sudah nyala. Oke, kita langsung cek di sini untuk hardware info. Suhu terendah di 32 derajat Celcius, saat ini di 34 derajat Celcius, 33 derajat Celcius, adem guys. Segel resmi masih utuh, tapi kondisinya masih sangat adem. Oke, kita buka 3D Mark ya, taruh di pojokan. Oke, kita buka GPU Z. Kita buka MSI Afterburner 35 derajat 0 mV, jadi nggak ada settingan overclock aneh-aneh ya. Oke, kita sambil tunggu untuk loading, kita lookup dulu. Jadi ini untuk seri GDDR5 nya, TDP nya tentunya lebih rendah juga. Ini kita yang seri Ventus XSOC ya, seperti ini, MSI GTX 1650 Ventus XSOC ya. Jadi versi GDDR5 Micron 4GB 128 bit. Arsitektur juga pasti udah arsitektur touring. Dia memiliki transistor yang sama dengan DDR6 4700 juta transistor. Direct support juga sama 12_1. Ukuran tentunya sama ya, board desainnya di sini bisa dilihat, panjang 17,7 cm. Kalau lebar dan tebal di sini sama juga dari Ventus yang lain, 11,1 dan 3,8 cm. TDP 75 watt dengan suggested power supply 250 watt tanpa pin power tambahan. Kartu grafis ini udah ada encoder Gen 6 nih. Jadi untuk render tentunya udah mulus, lancar, dan untuk live streaming juga oke. Render config sesuai, kemudian clock speed dan theoretical performance juga sesuai ya. Oke, kita langsung jalanin benchmark aja. Kita tes di GTX 1650 DDR5 Firestrike ya, running benchmark. Suhunya adem guys, mantap guys. Ini aku tes di jam 1 siang, ini bener-bener masih terik banget panasnya, dan di sini bisa dapat startingnya di 34 derajat Celcius ke 35 36
dengan TDP rendah guys, di 10 watt sampai 20 watt aja ya, 21 lah kurang lebih. Kipas muter di 35% RPM dan kita akan pantau bagaimanakah kinerjanya saat dia dites di full load ya. Oke, karena di sini untuk pendinginan ini nentuin banget performa dari kartu grafisnya. Kemarin ada yang komen atau bahkan japri ke aku, ini kenapa ya PC-nya kok FPS-nya drop terus ya? FPS-nya drop terus ya, suka nanya kayak gitu. Dan sudah aku cek sebelumnya pakai VGA yang spek di bawahnya itu aman. Nah, ternyata karena sumber masalahnya saat di upgrade dia mengalami penurunan tuh karena ada kendala di pendinginan dan PSU-nya guys. Jadi mengeluarkan panas yang berlebih walhasil menurunkan performa dari PC-nya seperti itu. Oke, kita lihat di sini average FPS di 40 fps, suhunya di 50 derajat Celcius, kipas juga santuy di 37% RPM dan sudah mencapai 1100 frame nih guys. 1200 frame ya. Tentunya ini sudah pasti lebih tinggi dari GTX 1050 Ti. Kita nggak perlu menyangka lagi ya. Dan kita langsung lanjut lagi ke Firestrike 2 ya. Jadi kebetulan tadi aku ngelihat video di channel YouTube ya, itu yang membandingkan antara 1050 Ti, 1650 dan RX 580 ya. Ternyata setelah dibanding-bandingkan clue-nya untuk seri ini tuh dapat semua aspeknya guys. GTX 1650 dapat semua aspeknya, untuk gaming dapat, untuk editing dan untuk kebutuhan produktivitas juga dapat seperti itu guys. Oke, kita lanjut. Di sini sudah mencapai 54 derajat Celcius, jadi masih jauh dari 60 derajat Celcius, super duper adem. Kipas muter maksimal di 40% RPM, usage-nya 97% guys. Seperti itu. Dapat 37 average ya untuk FPS-nya. 37 fps average, suhunya 56 derajat Celcius, jadi masih sangat menggigil guys. Tadi bisa kita lihat TDP-nya maksimal di 68 watt, TDP itu sangat-sangat kecil banget dayanya guys. Super duper irit daya seperti itu. Dan tentunya untuk arsitektur touring ini sekarang bisa dikatakan dia yang paling mendominasi ya, karena dia bisa mendapatkan atau bekerja di semua kebutuhan produktivitas kita guys. Untuk editing bisa, gaming bisa, harganya juga ramah di kantong, dan tentunya lebih baru ya dari sisi generasi dibandingkan kedua seri yang aku bahas tadi guys. Tapi baik dari kubu merah ataupun seri di bawahnya ini atau 1050 Ti itu tetap juga masih bagus seperti itu. Ini hanya dari sisi perbandingan aja guys. Oke, kita lihat di sini dapat di 14 fps. Kita lihat saat maksimalnya di berapa fps untuk combine test. 15 di 15 fps ya guys ya. Ini kondisi sambil aku pakai untuk screen recording guys. Dan tentunya saat tanpa screen recording dia bisa mendapatkan FPS yang lebih tinggi ya, seperti itu ya. Mungkin toleransi 2 fps 3 fps bisa lah ya, dengan settingan default non pin power ya, seperti itu. Kita lihat Firestrike skornya di 8040, grafik skornya di 8800an. Kita lihat comparison online nya langsung gas. Valid result ya tentunya, kita tunggu sebentar guys. Valid result better than 35% of all result. Tempo hari aku tes seri yang GDDR6 juga memiliki range di presentasi yang sama ya, 35, 36 sampai 38% of all result ya. Jadi untuk seri GTX 1650 yang touring ini dia memiliki suhu yang adem nih di bawah 60 full loadnya bahkan. Kemudian TDP-nya rendah dari 10 watt sampai 20 watt untuk idle, maksimalnya hanya di under 70 watt guys. Kemudian untuk performa kipas juga masih sangat santuy, gapnya 36 ke 40 tuh hanya ada 4% performance secara RPM, jadi dia sangat santai banget ya untuk ngedinginin kartu grafis ini. Buktinya sekarang udah turun nih ke 39 derajat Celcius dan makin turun lagi. Oke guys, buat kalian yang butuh kartu grafis untuk nge-build PC ya bisa mampir ke Lapak Odiberry. Kita bisa cicet-cicet, atau mungkin kalian yang mau sharing-sharing bisa juga. Makasih yang udah support channel ini dengan komen, dengan like, subscribe, atau dibagikan ke teman-teman yang sedang butuh referensi tentang kartu grafis. Makasih banyak pokoknya aku ucapin, dan kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.